Fikih Muslim Babu wujubi imtisali maqalahu syar'an. Bab wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi secara syariat. Duna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'aisyid dunya. Selain apa yang disampaikan Nabi tentang urusan keduniaan ala sabili ra'i, melalui cara berpikir. Nah, di sini dari judul sudah tergambar bahwa ilmu agama itu apa yang diterima oleh Nabi dalam bentuk wahyu dari Allah melalui Jibril. Sedangkan ilmu dunya atau ma'aisi dunya ala sabili ra'i, melalui cara berpikir. Nah, kembali lagi ke definisi ilmu yang kita bahas Selasa yang lalu. Jadi kalau melalui proses berpikir, ya itulah ilmu yang berkaitan dengan ma'aisi dunia, urusan-urusan keduniaan. Nah, itu didapatkan melalui proses berpikir. Tapi kalau ilmu agama itu mutlak bersifat wahyu. Karena bersifat wahyu, maka pembuktiannya bernama mukjizat. Itulah ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia, karena dia bersifat ro'yu, melalui proses berpikir, ya itulah urusan keduniaan. Jadi definisi yang disebut ilmiah sebagai suatu pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir, yaitu ma'aisi dunia, urusan-urusan dunia. Nah, sedangkan berkaitan dengan agama itu tidak didapat melalui proses berpikir. Urusan-urusan agama itu didapat melalui wahyu. Jadi di sini jelas perbedaan yang sangat mendasar. Agama didapat dengan wahyu, dunia didapat dengan proses berpikir. Nah, kemudian dalam hal agama, nah ini ada kisah di mana orang-orang saat itu mengawinkan pohon kurma. Lalu Nabi dalam pemikirannya disebut zonna, ma'adunu yugni dalika syai'an. Menurutku itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi dalam zon Nabi, dalam pemikiran Nabi, proses perkawinan atau non sebutnya teh, ya proses pembuahan atau non sebutnya, ada istilahnya. Ya, proses perkawinan pohon kurma menurut zon Nabi itu ya tidak berguna. Nah, ini disebut zon. Karena memang ilmu dunia didapatkan dari zon atau ro'yu tadi, proses berpikir. Nah, ternyata pemikiran Nabi ini dalam kapasitasnya sebagai manusia bisa salah. Nah, Nabi diberitahu bahwa
para sahabatnya ini gagal panen gitu, karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Padahal Nabi sendiri mengatakan ma'azunu, menurut zon Nabi, menurut ro'yu Nabi, untuk urusan mengawinkan pohon kurma ini dianggap tidak perlu. Nabi mengatakan begitu dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, barang dikasih tahu ternyata hasilnya gagal, Nabi pun mengatakan in kana yanfa'uhum dalika falyasna'u. Jika itu bermanfaat untuk mereka, maka lakukanlah. Fa inni innama dzonantu. Nah, pakai kata dzon ya. Dzon itu kalau dalam hierarki keilmuan itu di nomor 2. Jadi ilmu nomor 1, dzon nomor 2. Kita menyebutnya teori. Itu. Nah, dzon ini kita menyebutnya teori. Kalau ilmu ya ilmu. Nah, agama itu ada di posisi ilmu. Sementara urusan dunia itu di posisi dzon, teori. Fala tu'akhiduni bizon. Maka jangan menghukumku karena zonku. Artinya zon atau teori yang disampaikan bahkan oleh seorang Nabi Muhammad pun bisa salah. Kalau itu teori yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan. Nah, disinilah yang disebut dengan istilah ilmiah. Berdasarkan kepada teori, kepada zon, tinggal dibuktikan. Ternyata barang dibuktikan gagal, berarti teorinya salah. Walakin idza hadastukum anillahi syai'an, tapi jika aku sampaikan kepada kalian dari Allah apapun, fakhudhu bihi, peganglah. Nah, ini wahyu. Jadi sumber ilmu agama bukan dari hasil proses berpikir. Sumber ilmu agama itu dari wahyu. Hadastukum anillah, aku ceritakan kepada kalian dari Allah. Nah, itu ilmu agama, landasannya wahyu. Kalau ilmu dunia landasannya ro'yu atau zon, proses berpikir tadi, yang bisa salah bisa benar. Teori Darwin bahwa virus itu berasal dari monyet, kan gitu. Darwin bisa benar, bisa salah. Ternyata mana benar atau salah? Ya, ternyata salah. Kenapa masih banyak monyet sekarang? Kapan berubah jadi manusia gitu? Kalau memang manusia dari monyet. Itulah teori didasarkan pada zon atau ro'yu, pemikiran. Nah, sedangkan kalau wahyu pasti benarnya, tinggal buktikan saja. Apa yang disampaikan Allah dalam Quran, disampaikan Nabi dalam hadis, tinggal buktikan saja. Cuma sumber ilmunya bukan dari pemikiran, bukan dari hasil proses berpikir, tetapi semata-mata wahyu. Jadi namanya wahyu berarti Nabi tidak usah berpikir. Terima saja dari Jibril, pahami. Nah, tentang pembuktian kebenarannya ya buktikan saja. Fa innilan akdziba 'alallahi azza wa jalla, karena aku tidak akan pernah berdusta atas nama Allah. Gitu. Makanya ya jangan sampai ilmu agama didapat dari proses berpikir, itu salah. Ilmu agama itu wahyu dulu baru berpikir. Kalau ro'yu tidak perlu wahyu. Berpikir saja.
Nah, tinggal benar dan salah. Kalau benar pakai teori, lamun salah tinggalkan teori itu. Gitu. Ini mendasar sekali. Jadi definisi ilmiah di Mbah Google itu definisi ilmiah yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan, di mana ilmu pengetahuan didapatkan dari hasil proses berpikir. Kalau agama tidak tercover dari definisi ilmiah di Mbah Google itu. Karena sumber ilmu agama itu wahyu. Hadas tukum anillah. Aku sampaikan kepada kalian dari Allah. Kata Nabi gitu kan. Wa fa innilan akdziba 'ala Allah. Karena aku tidak akan pernah berdusta atas nama Allah. Jadi ilmu agama itu bukan dari proses berpikir, tapi dari wahyu yang diterima Nabi dari Allah melalui Jibril. Nah, kita berpikir pada menggali wahyu itu. Menggali wahyu dengan ilmu tafsir, dengan ilmu bahasa Arab, dengan berbagai disiplin ilmu. Sumber ilmunya adalah wahyu. Nah, sedangkan dunia sumber ilmunya adalah ro'yu atau zonun gitu. Proses berpikir. Nah, dalam urusan apa? Nah, urusan agama itu bersifat mutlak. Ini urusan agama. Innama ana basarun. Sesungguhnya saya ini manusia. Idza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu bih. Kalau aku perintahkan kalian tentang urusan agama apapun, peganglah. Artinya ilmu agama bersifat mutlak, terima. Dimengerti atau tidak dimengerti atau belum dimengerti, terima aja. Sifatnya dogma atau doktrin. Karena sumbernya wahyu. Wa idza amartukum bisyai'in min ra'yin, maka jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu pemikiran, urusan dunia, fa innama ana basarun. Maka sesungguhnya saya ini hanyalah manusia. Artinya kalau di luar agama, didasarkan pada ro'yun atau hasil pemikiran, maka di situ posisi Nabi kapasitasnya sebagai basarun. Mau diterima mau tidak terserah itu. Tapi kalau urusan agama pahudu bih, harus diterima. Selama sumbernya wahyu. Wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang lafaz dan makna dari Allah, itulah Al-Quran. Ada wahyu yang lafaz dari Nabi, makna dari Allah, itulah hadis. Hadis juga wahyu. Nah, kalau wahyu, Quran, hadis, wajib diterima. Tapi kalau Nabi mengatakan berdasarkan kepada hasil proses berpikir, yang di situ akan kena sifat kemanusiaannya. Di mana sifat kemanusiaan itu terkena sifat bisa benar, bisa salah. Terserah itu mau diterima mau tidak gitu. Nah, kemudian di riwayat lain, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya Nabi memberikan kebebasan dalam urusan dunia, didasarkan pada proses berpikir, didasarkan pada teori-teori yang dikembangkan menurut hasil pengamatan, hasil percobaan, hasil ya pokoknya dari proses berpikir manusia, ya silahkan.
Maka di sini Ibnu Taimiyah membagi ilmu jadi dua. Ada ilmu syariah yang sumbernya wahyu, ada ilmu akliyah yang sumbernya adalah ro'yu atau dari hasil proses berpikir. Nah, definisi ilmiah yang dikembangkan orang sekarang, yang dikutip di Mbah Google, itu berkutat pada urusan dunia. Dia tidak bisa masuk kepada definisi ilmu dalam kacamata agama, tidak bisa masuk. Karena sumbernya beda. Gitu. Tapi pembuktiannya sama, bahwa bisa dibuktikan. Gitu. Cuma kalau agama pasti benar, kalau teori yang dibuat manusia bisa benar, bisa salah. Bila benar ya terima, pakai teorinya. Lamun salahnya tinggal-tinggalkan. Makanya manusia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ada kalanya didapat dari hasil trial and error. Mencoba dan gagal. Itu teori dunia. Jadi ini tidak boleh disamakan. Makanya definisi ilmiah yang ada di Mbah Google ini belum selesai. Dia tidak bisa mengcover ilmu agama. Karena ilmu agama bukan dari hasil proses berpikir, tetapi ilmu agama dari wahyu yang diterima oleh Nabi dari Allah melalui malaikat Jibril. Diterima. Kadang-kadang wahyu itu bentuknya, kalau di Sahih Bukhari itu ada yang melalui mimpi, ada yang melalui ilham, ada yang melalui Jibril menyerupakan diri laki-laki, ada yang melalui terdengar dalam bentuk suara seperti suara lonceng. Begitulah cara ilmu agama diterima, bukan dari hasil proses berpikir. Walaupun nanti ketika sudah ada wahyunya, sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya, nah di situ kita akan berpikir untuk menggali wahyu itu. Menggali wahyu itu. Maka disinilah nanti ada proses istidlal, istinbat, ijtihad. Jadi istidlal ini bagaimana menyimpulkan dari dalil itu, dari wahyu. Kalau istinbat bagaimana menggali hukum yang terkandung di dalam wahyu, baik Quran maupun hadis. Ijtihad bagaimana memecahkan masalah yang dilandaskan kepada Quran atau hadis, atau tidak bertentangan dengan wahyu, dengan Quran atau dengan hadis. Nah, itu proses berpikirnya ada di situ. Istinbat, istidlal, ijtihad. Nah, untuk beristinbat, beristidlal, berijtihad diperlukan perangkat ilmu yang sering disebut ilmu alat. Apakah itu bahasa Arab, apakah itu ulumul Quran, ulumul hadis, yang di dalamnya nanti ada nasih mansuh, kemudian asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu lainnya. Itu ilmu alat untuk menggali yang terkandung di balik wahyu yang tertuang baik dalam Quran atau wahyu yang tertuang dalam hadis. Nah, di situ nanti proses berpikirnya. Gitu. Jadi empirisnya ada, pembuktiannya ada, metodologisnya ada, sistematisnya juga ada gitu. Hanya dari segi proses berpikirnya tidak sama. Bukan dari hasil proses berpikir itu ilmu agama, tapi mutlak dari wahyu. Nah, di sini memakai ilmu sanad. Secara sanad Jibril menerima dari Allah. Berarti Jibril itu hadasana Allah, gitu kan berarti. Hadas tu anillah, berarti Jibril itu. Aku menyampaikan dari Allah. Nah, nanti Nabi Muhammad hadasana dari Jibril sebagai perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, nanti sahabat sami'tu Rasulullah.
Ra'aitu Rasulullah. Jadi sahabat hadasanana dari Rasul. Tabiin hadasanana dari sahabat. An Abi Hurairah, an Ibni Abbasin. Tabiut tabiin hadasanana dari tabiin, yang tabiin murid sahabat. Hadasana atau hadasana Mujahidun an Ibni Abbasin. Kola Ibnu Abbas sami itu Rasulullah gitu. Nah, jadi ini pakai sanad ilmu nanya mah. Karena pakai sanad maka diperlukan ilmu yang berkaitan atau pengetahuan yang berkaitan dengan kualitas orang yang ada di dalam mata rantai sanad itu. Muncullah nanti ilmu jarah wa ta'dil di hadis. Karena kualitas si pembawa atau penerima itu harus bisa dipercaya. Nah, disinilah ketat gitu. Harus bertemu lah. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tidak boleh ada lupa sedikit pun. Bahkan membohongi kuda saja Imam Bukhari mah dihapus semua, dibuang ilmu dari gurunya itu. Saking ketatnya. Kalau sekarang mah kita tinggal menggali saja. Gitu. Nah, maka ilmu sanad ini menjadi ciri khas daripada umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Sehingga bagaimana memastikan kebenaran sumber daripada adanya ucapan tersebut, apakah benar disampaikan, diterima C dari B, B dari A gitu. Nah, ini bisa dibuktikan di situ. Gitu. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, ilmu agama didapat dari wahyu. Bentuknya ada wahyu yang lapad dan makna dari Allah, dan itu adalah Al-Quran. Ada wahyu yang bentuknya lapad dari Nabi, maknanya dari Allah, itulah hadis. Dua-duanya wahyu. Karena Nabi itu tidak bicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak bicara dari hawa nafsunya. Yang Nabi sampaikan, yang Nabi ucapkan, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah, ilmu dunia inilah yang di-cover oleh definisi ilmiah. Ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil proses berpikir, kalau dalam hadis Muslim tersebut dari ro'yun dan zonun. Gitu. Itu ilmu dunia, bebas ilmu dunia terserah. Benar ya terima, itu benar ya tidak usah diterima. Benar pakai, itu benar tidak usah dipakai. Tapi kalau ilmu agama tadi, fakhudhu bih, terima, pegang teguh gitu. Kalau ilmu agama mah tidak boleh tidak, sifatnya mutlak gitu. Fakhudhu bih kalau ilmu agama. Nah, makanya nanti dalam landasan agama tidak boleh didasarkan ro'yu. Tidak boleh didasarkan pada ro'yu, didasarkan pada pendapat. Karena itu ranahnya bukan ranah agama. Itu ranahnya urusan keduniaan. Kalau ranah agama mah kembali lagi kepada sifat ilmu agama. Yang sumbernya didapatkan dari wahyu. Maka kebenarannya didasarkan pada wahyu itu sendiri. Kalau kita masuk ke kasus misalkan, apakah muludan itu masuk ke ranah yang mana? Ilmu agama atau ilmu dunia? Gitu. Sederhana cara ngukurnya. Kalau muludan itu akan dinaungi oleh ilmu agama, berarti tinggal cari wahyunya mana. Tapi kalau dinaungi oleh ilmu dunia, ya paling proses berpikirnya seperti apa. Cuma barangkali kalau dia berarti dunia, ya udah mau diterima mau tidak terserah.
Tidak ada hukum di situ dan tidak ada pahala juga. Tidak ada dosa juga gitu. Namanya juga ilmu dunia. Sama aja dengan bosop gitu, ilmu besi gitu. Bagaimana marketing besi gitu. Bagaimana proses membuat besi ya sama aja. Sederajat dengan itu. Kalau mau dinaungi ilmu agama tinggal tanya, mana wahyunya? Mana wahyu dari Allah yang memerintahkan, yang menyuruh untuk mengadakan acara mauludan? Mana wahyu dari Nabi dalam bentuk hadis yang memerintahkan, yang mencontohkan untuk melakukan acara mauludan? Apabila ada, maka benarlah itu berarti didasarkan pada wahyu, maka bisa diterima sebagai suatu peribadatan atau suatu bagian dari agama. Kalau tidak ada, berarti bukan ranah agama, dia ranah dunia. Umpamanya misalkan, kalau menurut Ustaz Adi Hidayat didasarkan pada cinta. Hati-hati ya, cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib cinta kepada Nabi itu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, hatta akuna ahabba ilai, sampai aku lebih dia cintai. Tapi dia cintai daripada apapun. Setelah Allah tentunya. Daripada ibunya sendiri, daripada keluarganya sendiri, daripada apapun. Dan ini hukumnya wajib. Makanya dalam Sahih Muslim, hadis tersebut diberi judul Babu Wujubi Mahabbati Rasulillah. Bahwa wajibnya mencintai Rasul. Berani tidak sekarang mengatakan mauludan itu wajib gitu. Ketika kemudian karena alasan cinta kepada Rasul, sedangkan cinta kepada Rasul itu hukumnya wajib. Kalau memang kemudian landasannya cinta kepada Rasul, lalu berani mengatakan itu hukumnya wajib, lalu kenapa tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkannya? Tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan sahabat mengadakan acara mauludan. Tidak ada satupun yang menyebutkan tabi'in mengadakan acara mauludan. Kalau memang dilandaskan pada cinta kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Nah, kenapa tidak ada riwayat sahabat mengamalkan, melakukan, mengadakan acara mauludan itu? Berat kan kalau diarahkan ke pemikiran seperti itu, akan berat. Gitu. Apalagi yang saya bikin kan di YouTube gitu, nih TikTok juga. Bahwa Ustaz Adi Hidayat mengatakan menolak maulid itu keluar dari Islam dalam konteks maulid sebagai kelahiran Nabi gitu. Ya sebenarnya namanya orang lahir ditolak rek. Ente teh kudu ditolak dan memang hari lahir mah lahir we gitu. Keberadaannya juga mau ditolak mau tidak ada gitu. Cuma kenapa mesti mengatakan begitu? Nah, ini kan ingin mewadahi suatu pemikiran agar bahwa maulid ini ya harus diterima gitu. Sebagaimana harus diterimanya adanya maulid Nabi dalam konteks kelahirannya. Ya, tidak bisa otomatis seperti itu. Karena kalau memang cara berpikirnya begitu, lalu kenapa sekali lagi sahabat tidak melakukan itu? Tidak ada satupun riwayat. Sedangkan sahabat itu menemani Nabi Muhammad itu, contoh Abu Bakar dan Umar itu 23 tahun loh. Kan Nabi itu menerima wahyu dari umur 40. Meninggal di umur 63, kan 23 tahun. Abu Bakar Umar kan itu generasi awal kan. Nah, kenapa selama 23 tahun tidak ada satupun riwayat? Nah lalu setelah Nabi meninggal
tampil Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat sebagai khalifah pertama. Sampai Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat sekitaran tahun 40 Hijriah. Berarti Nabi sampai 10 Hijriah, Ali itu 40 Hijriah, berarti ada sekitaran Mekah 13 tahun, penanggalan Hijriah, berarti periodisasi Madinah 1 Hijriah sampai 40, berarti ada 53 tahun lamanya. Kenapa ini tidak ada gitu riwayat satupun yang menyebutkan bahwa baik Nabi maupun sahabat mengadakan acara mauludan, kalau konteksnya adalah dengan alasan cinta kepada Nabi, yang cinta itu adalah wajib kalau ke Nabi, atau dengan alasan harus menerima maulid sebagai kelahiran Nabi, atau dengan alasan mamanya saum Senin itu karena saat itu aku dilahirkan. Ya kenapa tidak dipahami oleh Nabi dan para sahabat seperti yang dikatakan orang-orang sekarang bahwa itu adalah dalil mauludan. Ya, kenapa tidak diamalkan gitu ke sahabat? Kenapa sahabat tidak memahami sejauh itu? Atau memang bukan itu maksud daripada hadis puasa Senin Kamis gitu. Itu mas sekedar untuk menyampaikan. Ketika ditanya kenapa Anda saum Senin, karena Senin itu aku dilahirkan, Senin itu aku menerima wahyu. Tidak kemudian otomatis bahwa itu menjadi dalil mauludan. Karena Nabi menjawab, kenapa hari saum Senin? Toh ketika Nabi puasa tiap Senin tidak bermaksud mauludan unggal Senin. Kenyataannya mauludan kan bukan unggal Senin, tapi unggal tiap Senin tiap tahun. Tiap tahun poena naon? Nya gitu. Tuh tiap poe Senin. Karena menincak 12 Rabiul Awal begitu kan. Itu pun 12 Rabiul Awal kan sebenarnya ada perdebatan sebenarnya. Senin nama benar gitu kan, 12 Rabiul Awalnya ada perdebatan sebenarnya gitu. Nah, makanya harus dipahami dulu kerangka berpikirnya gitu. Itu agama atau dunia? Menurut agama berarti wahyu sumbernya. Namun dunianya terserah teman berdasarkan dari proses berpikir. Disebut agama di Quran hadis. Disebut dunia pasti embung. Nah, ingin dikaitkan dengan agama, buktinya memang pasti ada pengajiannya, enaon. Berarti kan ingin dikaitkan agama. Lamun disebut agama, pan sumbernya kudu wahyu. Sumbernya harus dari wahyu. Baik Quran maupun hadis. Nah, ini pentingnya menegaskan dulu gitu. Ini ilmu mana yang akan dipakai gitu. Ilmu agama, ilmu dunia. Sumbernya apa? Penting sekali deh sejak awal.